Ia tak bersuara, tapi selalu memperingatkan. Rinjani bukan sekedar gunung. Ia adalah ibu bagi kabut, ayah bagi jurang, dan penjaga bagi langit yang jujur. Setiap tahun ribuan orang datang, mengejar puncaknya, menyusuri hutan, mendaki tebing, menembus awan. Mereka datang dengan semangat, dengan kamera, dengan niat, kadang untuk menaklukkan. Tapi Rinjani tidak bisa ditaklukkan. Ia hanya bisa diterima, dipahami, dan dihormati. Di atas ketinggian 3.726 meter, Rinjani adalah karya agung dari bumi yang tak terbantahkan. Segara anak, danau yang memeluk kawah dengan biru yang dalam, langitnya yang tajam, udaranya tipis, dan setiap pohon yang tumbuh adalah saksi waktu. Kabutnya turun pelan, seperti rahasia yang sedang dibisikkan ke tanah. Burung-burung melintas seperti doa, dan ketika matahari terbit, gunung ini bukan lagi tempat. Ia menjadi pengalaman. Batu-batu tajam membentuk jalan sunyi. Heningnya malam di atas sana bukan hanya karena dingin, tapi karena gunung sedang menyimak niat setiap pendatang. Namun, justru dalam keindahan seperti ini, seringkali manusia lupa bahwa alam bukan hanya tentang indahnya. Ia juga punya aturan, punya batas, dan punya cara sendiri untuk menguji yang datang. 21 Juni 2025, Juliana Marins, seorang pendaki muda dari Brasil, terjatuh ke jurang curam Rinjani. Ia sempat hidup, terlihat oleh drone, tapi kabut terlalu tebal dan waktu terlalu cepat. Selama 72 jam, alam menutup tubuhnya dengan diam, dan kita semua terdiam. Evakuasi yang tertunda, teknologi yang tak mampu menembus kehendak kabut. Di balik keheningan itu, hanya ada satu hal yang benar-benar terasa, bahwa gunung ini tak pernah menjanjikan keselamatan. Setiap jalur pendakian adalah potongan dari kemungkinan untuk melihat keindahan yang tak terlukiskan, atau kemungkinan untuk tersesat dalam ketidakpastian kita sendiri. Bukan hanya medan yang terjal, tapi juga niat yang belum matang. Kita sering menyebut alam itu kejam, padahal bukan. Alam hanya jujur. Gunung tak pernah menawarkan kenyamanan, ia hanya memberi kesempatan. Apakah kita cukup rendah hati untuk berjalan di tubuhnya? Ada pendaki yang terlalu cepat, ada yang terlalu percaya diri, dan ada yang lupa bahwa setiap langkah adalah taruhan. Disinilah letak ujian sebenarnya. Apakah kita datang untuk menang atau datang untuk belajar? Rinjani bukan tempat pelarian, tapi tempat pengakuan bahwa kita kecil, bahwa kita tamu, bahwa kita harus tahu diri. Ada batas yang harus manusia ketahui. Di balik tragedi Juliana, muncullah satu nama, Agam. Menuruni lereng curam untuk membawa pulang jenazah Juliana. Bukan karena ada perintah, tapi karena ia tahu gunung tak boleh meninggalkan siapapun. Aksi Agam viral, tapi yang lebih penting dari viralitas adalah
Gunung ini membentuk orang-orang seperti dia yang hidup selaras, bukan melawan. Agam tidak mendaki untuk pamer. Ia mendaki karena gunung telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mengenal tiap pohon, tiap batu, dan tiap suara di balik kabut. Detik-detik dan hembusan angin pun ia paham. Orang Sasak percaya bahwa Rinjani adalah gunung suci, tempat di mana doa-doa lebih dekat dan niat-niat lebih jujur. Di puncaknya, kadang tak hanya terasa dingin, tapi juga sunyi yang mendalam. Sunyi yang bisa memecahkan ego atau membangkitkan rasa syukur. Sagara Anak bukan hanya danau kawah. Ia adalah pelukan waktu, bayi gunung dari letusan masa lalu, yang kini menjadi cermin biru untuk mereka yang mencari arti. Setiap orang yang naik ke Rinjani akan membawa pulang sesuatu, entah itu lelah, entah itu luka, atau mungkin kesadaran baru bahwa hidup pun seperti gunung, indah tapi tak bisa ditebak. Rinjani bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah cermin dari kesadaran manusia. Datanglah bukan untuk berfoto, tapi untuk merenung. Datanglah bukan untuk menguji nyali, tapi untuk belajar mencintai bumi. Dan ingatlah, di balik semua keindahan ada bahaya yang menanti. Tapi di balik setiap bahaya selalu ada pelajaran yang menunggu dipahami. Gunung ini tidak butuh pujian, tapi ia pantas dihormati. Ia tidak minta didaki. Tapi jika kau ingin mendekatinya, datanglah dengan rendah hati. Ia tak pernah minta kita menaklukkannya. Ia hanya ingin kita mendaki dengan rasa hormat. Jangan lupa, gunung pun punya hati.